Hai, berjumpa kembali dengan admin yang selalu rajin dalam membalas setiap komentar kalian. Kembali lagi dengan channel yang membahas tentang kisah hidup dan perjalanan karir Nika Ardila dan Poppy Mercury, dengan mengulasnya secara lugas, tegas, tuntas, dan sesuai dengan fakta yang disadur dari sumber terpercaya dan dari orang-orang terdekat Nika Ardila maupun Poppy Mercury. Kisah tentang Nika Ardila dan Poppy Mercury is back. Seberkas sinar yang membias di pertengahan tahun 1989 telah memberi arti tersendiri bagi Nike Ratnadila, gadis manis kelahiran Bandung 27 Desember 1975 ini. Namanya mulai dikenal dan menjadi pembicaraan banyak orang dan media. Terlebih saat lagu Bintang Kehidupan melesat tajam pada tahun 1990. Saat itu pakar musik pun rela melepasnya untuk jalan-jalan ke Eropa, menggenggam BASF Award. Cewek cantik, muda, dan terkenal, siapa yang tidak tergiur? Dan Nike pun kemudian lebih dikenal dengan nama Nike Ardila. Bukan sekedar faktor keberuntungan yang mencuatkan namanya, namun dikarenakan hasil kerja keras dan kemauan yang tak kunjung padam adalah salah satu kunci keberhasilannya. Apakah penyanyi yang memakai jaket kulit berwarna hitam selalu identik dengan penyanyi rock? Dan apakah jaket kulit berwarna hitam juga selalu dibanderol dengan harga yang mahal? Ternyata kedua poin tersebut kurang tepat bagi Nika Ardila. Buktinya, Nika Ardila yang pernah memakai jaket kulit berwarna hitam adalah seorang penyanyi pop rock. Dan untuk harga jaket kulit yang ia kenakan tidak sekedar diukur dari segi harga yang cukup mahal dan mewah. Tanpa adanya pertanyaan dari seorang wartawan, kita tidak akan pernah tahu jawaban dari Nika Ardila sendiri mengenai jaket kulit yang ia kenakan. Inilah sesi wawancara Nika Ardila dengan salah seorang wartawan kala itu. Nike, itu jaketnya bagus, pasti mahal dan belinya di luar negeri ya? Pasti belinya di Jerman saat Nike tengah liburan ke sana setelah menerima penghargaan dari BASF Award. Kemudian Nika Ardila pun menjawab pertanyaan dari sang wartawan itu sambil diiringi dengan tawa kecil yang manis. Enggak kok, kata siapa jaket saya belinya di Jerman? Orang saya beli jaket kulit ini di Sogo Swalayan. Ngapain beli jaket saja sampai jauh-jauh ke Jerman? Di Indonesia kan juga banyak yang bagus dan berkualitas. Saat mendengar jawaban dari Nika Ardila itu, sang wartawan pun tersipu malu dan tidak menyangka kalau jaket kulit yang dikenakan oleh Nika Ardila itu belinya di Indonesia. Sambil menunggu waktu di ruang rias untuk persiapan rekaman gambar acara Selekta Pop, ternyata obrolan mereka tidak berhenti sampai di situ saja. Kali ini Nika Ardila yang berbalik bertanya kepada sang wartawan itu dengan satu permintaan yang cukup mengejutkan sang wartawan. Mas wartawan, saya lupa bawa kaos kaki. Boleh tidak kalau saya pinjam kaos kakinya Mas wartawan? Mendengar permintaan dari Nika Ardila, sang wartawan itu justru malu bukan kepalang. Dan dengan berat hati sang wartawan itu pun menolak dengan halus akan permintaan dari Nika Ardila itu. Aduh, gimana ya? Maaf Nike, bukannya saya tidak bisa kasih pinjam ke kamu, tapi terus terang saja, kaos kaki saya ini belum dicuci dan baunya minta ampun.
Saya takut kalau Nike nanti pingsan gara-gara pakai kaos kaki saya yang bau ini. Mendengar jawaban dari sang wartawan itu, akhirnya Nike Ardila memakai sepatu tanpa kaos kaki. Album Seberkas Sinar cukup meledak di pasaran, dan Nike Ardila pun mendapatkan hadiah berupa mobil Kijang berwarna merah dari sang produser. Saat Nike Ardila diingatkan pada momen tersebut, tiba-tiba Nike Ardila teringat akan suatu hal yang bisa dibilang cukup bikin panik para wartawan. Perihal itu adalah soal kabar tentang mobil Nike Ardila yang hilang. Tapi kenapa bisa? Nike pun menjelaskan perihal tersebut. Mobil saya masih ada kok, tidak hilang. Jadi ceritanya begini. Pada waktu syuting acara musik, sepatu saya ketinggalan di rumah. Lalu saya pamit sebentar untuk membeli sepatu. Nah, pas saya keluar gedung, saya mencari mobil yang biasa mengantar saya. Tapi ternyata mobilnya tidak ada. Saya berpikiran kalau mobil saya lagi dipakai oleh supir buat pergi atau diparkir di luar gedung. Berhubung saya lagi buru-buru untuk segera membeli sepatu, jadi saya berangkatnya naik kendaraan umum. Mungkin karena peristiwa itu, orang atau para wartawan mengiranya kalau mobil saya hilang. Ada-ada saja sih. Nike Ardila mengaku kalau dirinya saat itu belum bisa nyetir mobil sendiri. Seperti penuturannya ini, saya belum bisa nyetir mobil sendiri, baru bisa maju dan mundur saja. Jadi saat itu saya pakai jasa supir buat antar jemput saya. Di tengah-tengah kesibukan belajarnya, tidak hanya 2 album tadi yang sempat dihasilkannya, sosoknya juga sempat hadir di 7 buah film. Di antaranya adalah film Kasmaran, film Gadis Foto Model, film Kabayan Sabakota, film Ricky Nakalnya Anak Muda, film Lupus 4, film Olga dan Sepatu Roda, dan film Kabayan dan Anak Jin. Toh semua kesuksesannya itu tidak membuatnya berubah. Ia tetap pemalu dan murah senyum. Kemudian sesi wawancara pun dimulai. Kesuksesan ternyata tidak membuatmu berubah ya Nike? Nike pun menjawab, saya pikir sebuah kesuksesan itu tidak perlu diiringi dengan perubahan sifat. Biasa-biasa saja. Justru sikap orang terhadap saya yang kini banyak berubah. Sangat berbeda dengan yang dulu. Kalau sekarang, saya mau kemana-mana pasti ada saja yang menegur. Senang dong Nike, jadi perhatian banyak orang begitu. Nike pun menjawab, iya juga sih, tapi terkadang saya suka iri juga sama remaja yang lain. Mereka bisa jalan-jalan bebas kemana saja, tidak ada halangan. Tapi kalau saya yang jalan-jalan, kok rasanya risih sekali. Sebenarnya saya juga ingin bebas, tapi tidak bisa. Setiap saya mau jalan-jalan kemana saja pasti selalu diobrak-abrik, persis kayak topeng monyet. Mungkin itu kali ya konsekuensinya menjadi seorang artis. Selain itu ada lagi tidak Nike? Nike pun menjawab, oh iya, saya juga sering lupa. Pernah kunci mobil hilang. Saya sudah cari kemana-mana tapi tidak ketemu. Tidak taunya kunci mobil itu ada di dalam mobil itu sendiri. Dan saya juga sering lupa kalau saya punya janji sama orang. Makanya saya tidak mau jadi dokter. Saya mau ambil jurusan A3 saja. Mengenai sekolah, apakah Nike suka ditegur oleh guru karena sering tidak masuk sekolah? Nike pun menjawab, wah kalau itu sering banget. Lebih-lebih kalau tidak masuk sekolah. Dan kalau soal yang satu ini, tidak hanya guru saja yang menegur, tapi teman-teman pun ikut memperingatkan saya. Mereka sangat memperhatikan saya, sampai saya jadi merasa tidak enak sendiri.
Lantas bagaimana itu Nike? Nike pun menjawab, rencananya saya mau pindah sekolah, soalnya sering tidak masuk. Saya jadi trauma. Sebetulnya saya masih betah sekolah di sana, tapi saya sudah merasa tidak enak sama guru-guru dan teman-teman saya. Itulah beberapa cerita tentang tingkah lucu Nike Ardila di luar dugaan Nike Ardila sendiri. Semoga menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.